Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Immanuel Haganta Purba dengan NIM F1E222001 dari ruang R001 Prodi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Sistem Komunikasi dengan tema pengantar komunikasi data. Mungkin sudah pada yang tahu tentang komunikasi data itu apa. Jadi di sini saya jelaskan kembali. Dia terdiri dari dua kosakata yaitu komunikasi dan data. Yang bermakna komunikasi itu adalah berbicara atau bertukar informasi. Kalau data itu informasi yang dipertukarkan antara dua atau lebih perangkat. Jadi ibaratnya kalau komunikasi itu adalah proses atau step by stepnya. Sedangkan kalau data itu ibaratnya poin yang ditukarkan yang melalui media transmisi antara dua atau lebih perangkat. Nah, di slide kali ini tadi itu adalah penjelasan tentang komunikasi data. Dan di slide ini nih ada komponen. Komponen pertama itu adalah sumber, komponen kedua pemancar, ketiga itu media transmisi, keempat itu penerima, dan kelima tujuan, dan yang keenam yang terakhir itu adalah protokol. Baik, di slide berikut ini saya akan menjelaskan dari komponen yang tadi sudah disebutkan. Di sini yang pertama itu adalah sumber. Sumber merupakan perangkat yang menghasilkan data yang akan ditransmisikan. Jadi sumber itu adalah awalan. Contohnya itu bisa berupa komputer, laptop, handphone, dan lain-lainnya, gadget-gadget lainnya atau segala macam benda elektronik. Datanya itu bisa berupa teks, audio, video, ataupun gambar. Yang kedua itu adalah pemancar. Pemancar atau disebut transmitter dalam komunikasi data adalah perangkat yang bertugas untuk mengubah informasi atau data dari format yang dapat dipahami oleh manusia. Contohnya itu suara, teks, atau gambar menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui media transmisi dan diubah menjadi sinyal elektromagnetik. Contohnya di sini ada radio FM, televisi, router WiFi. Yang ketiga itu adalah media transmisi. Media transmisi dalam komunikasi data itu adalah saluran atau jalur yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari pemancar ke penerima. Media ini memainkan peran krusial dalam menentukan kecepatan, kualitas, dan jangkauan komunikasi. Ada dua kategori utama media transmisi, yaitu ada media fisik dan media nirkabel. Jadi kalau media fisik itu bendanya itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, pegang langsung tanpa alat bantu. Kalau media nirkabel itu dia menggunakan alat bantu, nggak bisa kita langsung gunakan dengan mata, tidak kasat mata. Di sini yang media fisik itu kabel. Contoh itu ada kabel tembaga dan kabel serat optik. Kedua kabel itu kan bisa kita lihat dan bisa kita pegang langsung tanpa alat bantu.
Yang penting kabelnya jangan tersambung arus listrik ya, tersentrum. Yang kedua itu ada nirkabel. Itu adalah gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah. Kalau gelombang itu biasa menggunakan alat bantu supaya bisa kita ketahui dan kita deteksi. Lanjut, di sini ada penerima, receiver. Penerima dan komunikasi data itu perangkat atau sistem yang menerima sinyal yang dikirim oleh pemancar. Penerima bertanggung jawab untuk mengubah sinyal yang diterima kembali menjadi bentuk data yang dapat dipahami. Jadi fungsinya ada untuk mendeteksi sinyal, konversi sinyal, pemrosesan sinyal. Berikutnya ada yang kelima itu ada tujuan, destination. Tujuan adalah data yang dikirimkan oleh pengirim, diterima dan diproses. Tujuan juga bisa berupa perangkat, sistem, lokasi yang menjadi target pengiriman data. Tujuannya untuk memastikan bahwa informasi yang dikirimkan mencapai tujuan dengan akurat dan tepat. Jadi tujuan itu kayak itulah terakhir, dia yang memastikan kalau informasi itu tepat waktu dan tepat, tidak beda dari pengirim yang tujuan penerima dari pengirim terus dia ke penerima terus ke tujuan, di tujuan itu berbeda, itu tidak, itu sama saja, datanya sama-sama yang dapat kita pahami. Terus yang keenam ini ada protokol. Protokol adalah aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan. Jadi protokol ini dia adalah peraturan dalam proses sebelumnya. Protokol yang pertama ada OSI dan TCP atau IP. Mungkin itu materi kita pada kali ini. Mungkin banyak kesalahan dari saya dalam penyampaian dan informasi, mungkin ada yang keliru atau segala macam. Saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Next ke video berikutnya.